Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Salatiga yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi. Saya Karekan Andajiwanda sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Salatiga. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita pertama-tama mari panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesehatan, waktu, rezeki dan semuanya yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Maka kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul kembali dalam kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat. Salawat serta salam tanpa kita tinggal kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita beri syafaatnya di kiamat. Sebelum untuk memulai pelajaran yang ini, maaf, sebelum itu memulai diseminasi ide positif yang akan saya sampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Salatiga. Mari kita awali dengan pembukaan berdoa agar semua apa yang berjalan pada kegiatan siang ini dapat lancar, sukses dan berkah yang jelas untuk bermanfaat bagi sekolah yang tercinta SMA Negeri 1 Salatiga. Oke, kami awali berdoa, kami persilakan. Cukup. Ya, mohon izin untuk ke depan Bapak Guru. Ya, pada kesempatan ini saya alhamdulillah sudah menjalankan sebagai calon guru penggerak selama 2 bulan, dimulai dari modul 1 menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara ya, terkait pendidikan menuntut siswa itu harus secara seperti ibaratnya adalah seperti petani ya, kita harus sama seperti dimulai dari menumbuhkan benih-benih dari dia mulainya sebiji jagung, maka kita harus menghasilkan biji jagung pula. Tidak bisa dari mulai biji jagung kita akan menghasilkan menjadi padi. Nah, maksudnya dari hal itu adalah konsep pemikiran itu adalah berarti karakteristik dari anak itu pasti berbeda-beda ya. Dimulai dari mungkin dari kodrat alamnya, dari kodrat zamannya, itu mereka mempunyai hal yang berbeda-beda. Kodrat alam otomatis dia dari mana saja, dari suku, kemudian juga latar belakang keluarga, pasti mereka berbeda-beda, sehingga mempengaruhi bagaimana pembelajaran dia selama dari kecil hingga sekarang. Kodrat zaman juga sangat mempengaruhi dalam pendidikan di sekolah. Yang dari dulu mungkin tidak ada HP ya, sampai sekarang pendidikan HP sangat menjadi prioritas utama ya, sehingga anak-anak sangat bisa lebih kreatif pada zaman sekarang berbeda dengan yang dulu. Nah, itu perubahan adalah perbedaan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Makanya sangat mempengaruhi karakteristik siswa. Dari karakteristik siswa yang berbeda-beda itu, maka kita patut tadi sebagai guru kita harus menjadi bisa sebagai petani. Ibaratnya pamong sebagai petani. Yang kita harus ini kurang diberi pupuk, kita beri pupuk secukupnya ya, supaya ini sebagai tadi jagung kita harus sirami secara cukup juga, tidak boleh lebih, sehingga menghasilkan suatu tanaman yang biji jagungnya sangat kualitas. Itu adalah maksud dari konsep pemikiran KHD. Selain dalam pengetahuan yang kita berikan, itu juga ada dalam konsep Ki Hajar Dewantara yang kita harus memberikan pembelajaran terkait karakter adab
Ya, perlu kita terlebih lagi sekarang sudah zaman generasi yang milenial, anak-anak sudah lebih aktif berkomunikasi dengan gawainya masing-masing, gadgetnya masing-masing, sehingga kurang ada komunikasi sosialisasi antara dirinya dengan orang lain. Patut kita tingkatkan tingkatkan karakternya, ya, dengan kita memberikan motivasi kepada anak. Dengan salah satunya kalau di dalam intrakurikuler kita memberikan ada pembelajaran proyek, ya, berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya ada dimensi-dimensi, 6 dimensi di dalamnya, ada dimensi kreatif, ada mandiri, kemudian ada juga dimensi berkebinekaan global, mereka harus bisa menghargai satu sama lain, ya. Kemudian juga ada bergotong royong, bagaimana mereka harus dapat berkolaborasi antara satu dengan teman yang lainnya. Nah, itu bagian dari pemikiran KHD. Nah, dari situ kemudian modul 1.2 pada 2 minggu selanjutnya kita sudah belajar terkait nilai dan peran guru penggerak. Ya, apa saja nilai dan peran guru penggerak? Nah, nilai-nilai sebagai guru penggerak, kita sebagai guru untuk mencapai atau mengikuti konsep pemikiran KHD, kita patut mempunyai nilai agar bisa menjalankan dengan baik. Salah satunya nilainya adalah kreatif. Kita harus berinovatif karena karakteristik siswa yang berbeda-beda, maka kita harus juga sesuaikan pembelajaran yang kreatif mungkin, yang inovatif mungkin sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian ada juga mandiri dalam melaksanakan tugas, ya, mandiri dalam memimpin atau mengelola kelas juga patut kita punyai. Yang ketiga, kita juga harus bisa berkolaboratif. Berkolaboratif artinya adalah kita harus bisa bekerja sama dengan rekan guru sejawat, ya. Yang paling kecil adalah dengan MBMP, dan komunitas belajar yang paling kecil itu kelompok belajar dengan rekan sejawat berkolaborasi dengan mata pelajaran musyawarah MBMP, ya, atau sekarang yang disebut dengan komunitas belajar. Nanti baru bisa terluas ke guru-guru yang lain dan sampai akhirnya di warga sekolah dengan siswa pula, sehingga kita dapat berkolaborasi dengan baik. Ada juga selain kreatif, mandiri, berkolaborasi, ya, kita harus juga berpihak pada murid, ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan murid, kita cari tahu berpihak pada murid. Kalau kita hanya tidak bisa memaksa murid untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi biarkan murid itu sesuai dengan kodratnya masing-masing sampai dengan tinggi sedikitnya. Itu adalah nilai dari guru penggerak. Nah, peran bagi guru penggerak, kita juga bisa menjadi pemimpin pembelajar. Ya, kita sebagai pemimpin pembelajar. Dalam memimpin pembelajar, kita di depan kelas kita bisa mengelola dengan baik seperti tadi, ya. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh teladan bagi siswanya. Nah, itu sama seperti diajar Dewan Taura. Yang ketiga kan ada ing ngarso suntulodo, ya kan? Ing manjo mangun karso, kemudian terpuri andayani. Nah, itu kita menjadi contoh atau teladan yang baik bagi siswa dan rekan sejawat. Dan kita juga harus mendukung siswa, makanya berpihak pada murid, kita harus bisa mendukung semangat siswa untuk memotivasi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi ada peran guru penggerak, ada juga kita sebagai coach, yaitu membantu guru lain, ya, untuk meningkatkan pemahamannya, untuk meningkatkan secara dia kemampuannya dalam belajar, dalam mengelola kelas, dalam mengelola guru sejawat yang lain. Itu adalah
sebelum kebudayaan positif. Jadi ada beberapa yang sudah dilaksanakan terkait modul 1, 2, dan 3. Nah, modul 3 kemarin sudah saya diseminasi juga, sudah kita sampaikan terkait bagaimana cara membuat visi. Kalau kita sudah mempunyai nilai dan peran guru penggerak, maka kita harus bisa membuat visi dari diri kita sendiri, apakah diselaraskan dengan visi di sekolah, ya. Sehingga kita bagaimana cara membuat visi yang bagus, ya, seperti apa murid yang kita inginkan, seperti apa sekolah yang kita gambarkan. Nanti baru kita petani satu persatu. Dan yang terakhir adalah yang sekarang adalah modul 1.4 terkait budaya positif. Itu membudayakan sekolah untuk mencapai visi-visi tadi, maka kita perlu salah satunya dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di dalamnya kita juga perlu melaksanakan budaya positif agar menciptakan lingkungan di sekolah yang baik dan yang mendukung pembelajaran bermakna. Di sini menyebarkan pemahaman dan budaya positif. Ya. Konsep inti budaya positif di sini diawali oleh perubahan paradigma belajar yang tadi saya sampaikan harus sesuai juga dengan pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara. Ya. Setelah itu baru kita lakukan dengan disiplin positif yang mungkin Bapak Ibu guru sedang lakukan juga, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa secara bersama-sama, secara kolaboratif, ya, untuk menyadarkan siswa agar dia dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan karakter yang baik pula. Tidak sebatas hanya kita salah satu membuat peraturan. Kalau namanya peraturan itu berarti hanya salah satu, hanya sebagai satu pihak, mungkin dari sekolah atau dari guru saja, tetapi kita tidak memberikan kesempatan kepada murid. Sehingga makanya kita ubah jadi disiplin positif, keyakinan kelas, yaitu guru juga memberikan pendapatnya, tapi siswa juga memberikan pendapatnya untuk disepakati secara bersama. Tadi yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tunjukkan, ya, dari disiplin positif tersebut. Kita bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan di sini contoh mungkin dengan contohnya dalam peraturan biasanya dilarang menyontek, ya, dilarang menyontek. Nah, kemudian kita ubah jadi kalimat positif, yaitu bersikap jujur atau dia harus mandiri. Kan? Itu termasuk juga nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil dari peraturan tersebut, dari keyakinan kelas tersebut yang kita tentukan, kita sepakati. Sehingga memperhatikan sikap jujur yang mau kita tingkatkan, yang kita ambilkan. Ada lagi yang lain, soal datang tepat waktu. Berarti apa nilai kebajikannya? Berarti disiplin waktu itu adalah termasuk nilai kebajikan. Next. Kemudian lanjutannya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah bagaimana cara kita menangani siswa atau murid jika ada permasalahan, baik itu permasalahan secara yang dirinya sendiri atau dia bersama teman yang lain. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah nanti menstabilkan identitas. Yang kedua, dia harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung berikan hukuman. Jadi ada hukuman di dalam segitiga restitusi. Nanti ada cara bagaimana. Lanjut. Nah, pertanyaan formatif dari sini. Di situ ada gambar anak yang sedang memegang telinga, ya, depan kelas, dan ada yang memberikan penghargaan. Di sini penghargaan adalah di sekolah. Mungkin ada penghargaan di dalam kelas juga. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana seperti itu? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Next. Nah, dari hal tersebut, kalau dari hukuman sebenarnya ada yang bisa mendisiplinkan murid asalkan ada biasanya terjadi konsekuensi. Kalau hukuman hanya dari satu pihak, sama seperti peraturan tadi. Sehingga hukuman kalau menurut kami dari jalan guru berat itu adalah tidak akan dapat mendisiplinkan murid. Mereka biasanya hanya akan ada ketakutan, ya, kemudian keterpaksaan, tidak ada rasa muncul kesadaran diri dari mereka sendiri. Pemberian penghargaan pun juga sama. Pemberian penghargaan biasanya kalau kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian dia dapat berhasil, kita berikan mungkin snack, ya, makanan ringan kecil atau permen. Kalau selalu seperti itu tidak akan juga dapat memotivasi anak tersebut, karena dia hanya akan belajar atau meningkatkan kemampuannya dalam belajar dan pendidikan jika ada penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, dia tidak akan mau mencoba, tidak akan mau berusaha juga untuk menghasilkan yang maksimal. Itu adalah jawaban dari pertanyaan pemandu tadi. Nah, tadi yang dari pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini, yang pertama paradigma lama adalah berasumsi bahwa dengan mempelajari konsep-konsep abstrak yang sudah dirumuskan oleh para ahli peserta didik yang memahaminya akan dapat menerapkan dalam kehidupan baik dalam waktu yang dekat maupun yang akan datang. Jadi mempelajari konsep-konsep yang nyaman tadi saja yang sudah dirumuskan oleh para ahli dulu pada peserta didik itu dapat memahaminya sehingga menerapkan dalam kehidupannya. Padahal ada penguatan yang lain selain hanya terhadap konsep. Ya, maka kita ubah menjadi paradigma yang baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan juga, antara lain berakhlak mulia, berkebajikan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, itu justru akan dapat menerapkan mereka dan akan sadar bahwa mereka bisa belajar sepanjang hayat. Itu adalah poin penting dari paradigma baru. Sehingga tidak hanya konsep saja yang kita berikan kepada anak, tetapi justru malah pengembangan karakter dan penguatan kompetensi. Ya, perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol di sini adalah di sini ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusinya mereka harus mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya dibuat biar dia dibuat merasa bersalah. Bagaimana sih kamu tidak kasihan sama bapak setelah melakukan seperti itu? Nanti bapak dimarahin juga oleh kepala sekolah loh. Jadi itu kan membuat merasa bersalah. Padahal dia jadi akan jadi sedih dan dia bahkan akan jadi trauma. Dimulai dari perubahan paradigma, dimulai dari situ. Maka ilusi di sini yang dari dulu kita ubah dulu. Ilusi guru bukan mengontrol murid, tapi mengarahkan murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dibuat berbeda. Kita tidak lagi kritik dan membuat orang merasa bersalah, tetapi kita memposisikan kita sebagai manajer. Kita juga mengarahkan biar bagaimana anak tersebut, murid tersebut dapat menemukan solusi permasalahannya secara sendiri. Kemudian positif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi kita pengen keinginan kita bahwa murid akan menjadi A,
Padahal belum tentu, karena kemampuan murid berbeda-beda. Maka kita tidak bisa memaksa seorang murid untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa mengarahkan, membimbing mereka untuk mencapai kodratnya masing-masing. Bahwa ini baru sampai dengan seorang yang diawali dengan jago, dia ya nanti akan jadinya jago. Yang dia dari padi, berarti dia juga harus dikasih lebih air, nanti baru akan jadi padi. Disesuaikan dengan karakteristik murid masing-masing. Ya, di sini juga ada perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan yang dilakukan oleh Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa di sini stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Ada yang butuh dari awal dasar, tetapi ada juga yang butuh sudah tinggal pengayaan dalam kemampuan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dikiranya bahwa prestasi semua itu akan sama. Orang yang nilainya bagus puluh di dalam matematika itu pasti dia orang yang berprestasi semua bagus juga. Padahal ada yang tidak bisa matematika tetapi dia mempunyai prestasi yang lain. Jadi jangan menganggap semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang mempunyai minat bakat juga masing-masing. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu sebenarnya teori kontrolnya seperti itu. Ya, jangan menjudge juga seseorang itu dari hanya depannya saja. Makanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya bisa. Kita tidak bisa mengubah orang untuk sama beranggapan dengan kita. Yang bisa hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ambil positifnya. Ya. Jadi kita berusaha memahami pandangan dengan sudut yang beda dari orang lain. Jangan hanya dari sudut pandang satu saja atau kita sendiri. Kemudian perubahannya juga perlu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasan. Ada alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Pasti mempunyai alasan. Maka kita cari tahu bagaimana apa alasan tersebut dan kita arahkan apakah alasan tersebut dan yang dia lakukan termasuk hal yang baik atau tidak, sesuai dengan keyakinan keras atau tidak. Sehingga harus dicoba diubah. Apakah mampu memperbaiki, apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu caranya. Kemudian stimulus yang lain adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita mau melakukan hal yang baik, kita mau disiplin, kita sendiri yang bisa. Kita mau melakukan budaya positif, ya kita sendiri. Ya. Yang disiplin, atau kita mau mengerjakan, atau kita mau enak-enakan dengan nyantai, ya kita sendiri juga yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak bisa. Bukan mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalian yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Diubah, bukan mengontrol tapi mengarahkan. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk kok gagal, kita biasanya mesti memberikan paksaan. Diubah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru, konsensus. Jadi diubah bukan kita dengan pemaksaan, tetapi yuk kita diskusi bareng, kolaborasi, mau kita tentukan menciptakan pilihan-pilihan baru, termasuk pilihan keyakinan kelas tadi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kita akan berpikir menang atau kalah, tapi setiap itu kan pasti ada hikmahnya, sehingga kita berubah secara teori kontrolnya
model berpikir menang dan menang untuk meningkatkan kompetensi kita untuk mencapai hal yang terbaik. Jadi jangan berpikir untuk kalah. Kemudian budaya positif di sini adalah nilai-nilai, tadi nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kita dapat melakukan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, beradab, dan hormat. Itu adalah budaya positif. Sehingga dimulai dari kita lakukan membiasakan kebiasaan tadi, sehingga menciptakan budaya. Nah, sedangkan disiplin positif di sini adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa paksaan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Tadi contoh disiplin positif tadi keyakinan kelas, keyakinan guru mapel dengan siswanya, kalau kelas dengan wali kelasnya, kan seperti itu. Jadi kita menciptakan keyakinan kelas terlebih dahulu agar ada kolaborasi, ada kesepakatan kita bersama, sehingga nanti kalau misalkan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti mereka tidak mempunyai nilai-nilai kebajikan. Ya? Kalau dia hanya ada salah satu aja yang dia sudah melanggar keyakinan kelas, perhatian kepada seluruh peserta didik kelas 10 atau fase E untuk tidak pulang duluan atau meninggalkan ruang kelas sebelumnya belum. karena Nah, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi tadi. Jika dia tidak dapat melaksanakan keyakinan kelasnya, maka ada konsekuensi atau perilaku yang mereka harus lakukan. Kalau harusnya ini sesuai kesepakatan aja, mereka dia membuat sendiri juga. Ya, agar mereka juga sadar dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka buat, sudah mereka sepakati secara bersama. Sehingga mereka dapat menghormati diri sendiri, ya, sadar dan menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Kemudian jadi disiplin positif adalah salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif, ya, yang bertujuan untuk kembangkan murid untuk melakukan sesuatu dengan merdeka, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jadi mereka sudah sadar untuk mengembangkan karakter mereka. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Tadi yang dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya inginnya di sini budaya positif ada pemikiran juga terkait untuk meningkatkan dimensi pada berakhlak mulia. Ya, termasuk mungkin kita membiasakan untuk bagian muslim sholat duha bersama jamaah, ataupun meningkatkan yang lainnya juga di awal di setiap salah satu hari seminggu mungkin sekali atau 2 minggu sekali kita bisa adakan game itu membaca apa? Asmaul Husna, untuk memahami Asmaul Husna, ya, untuk menambah iman dan takwanya, ya, dari sholat bersama, kajian dengan yang namanya Asmaul Husna, atau boleh mengaji bersama. Kalau dulu di sekolah saya yang dulu pernah ada setiap Jumat kita ada baca surat Al-Kahfi secara bersama-sama di masjid. Bagaimana dengan yang gurunya? Kita juga bisa melaksanakan, mungkin minggu terakhir diberikan kajian untuk Bapak Ibu guru, bagian beragama Muslim, bagian beragama yang lain juga sesuaikan dengan di tempat ibadah yang sama. Juga sama aja kajian juga, termasuk untuk kajian ibadah, baik itu Muslim ataupun yang
non-muslim yang lain. Kemudian bernalar kritis, belajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Secara bernalar kritis kita dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan untuk meningkatkan nalar kritisnya. Ya, dengan cara apa? Model pembelajaran yang menyenangkan, mereka harus berdiskusi untuk memecahkan masalah. Biasanya pembelajaran yang berbasis proyek. Ada proyek yang harus kita laksanakan. Contoh kalau di dalam matematika, di mata pelajaran saya, termasuk mungkin perbandingan trigonometri, itu berarti kita bisa praktek untuk bagaimana mengukur tinggi suatu gedung, tinggi suatu pohon, ya, dengan klinometer. Bisa kalau yang ini bisa membuat klinometer sederhana, diajarkan mereka coba membuat klinometer sederhana seperti apa dengan mengubah apa saja bisa, ya, mereka boleh dengan itu. Apalagi sekarang ada juga aplikasi klinometer, ya, ada aplikasi klinometer. Jadi hanya menggunakan HP kita bisa menghitung berapa tinggi suatu benda di sini. Itu jadi kita berbasis proyek. Kita berikan masalah kepada anak, mereka untuk belajar berpikir kritis. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global di dalam ini adalah bisa dimasukkan ke dalam P5. Kalau di dalam keyakinan kelas tadi, saya ada berkebinekaan global. Itu saya mempunyai budaya positif, telling positive thing, yaitu apa ya bahasa Inggris? Belajar memberikan pengalaman, ya, bercerita, mencoba, ya, kan, saling sharing pengalaman positif, ya, maksudnya itu sharing pengalaman positif yang dia sudah mungkin lakukan pengalaman dia, ya, entah itu terkait pembelajaran atau terkait di luar pembelajaran, dia bisa menyampaikan di situ. Kemudian kita ambil hikmah juga bersama-sama. Teman-teman yang lain berarti otomatis harus menghargai, menghormati siapapun murid atau teman antara temannya yang sedang berbicara di depan. Itu termasuk adalah berkebinekaan global. Baik itu ada yang bercerita mungkin dari luar Jawa, dengan Kalimantan, Sulawesi, dari suku-suku yang berbeda-beda, kita harus bertoleransi, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Untuk menciptakan profil belajar dan sila bergotong royong, otomatis terkait kerjasama, kolaborasi. Jadi bisa juga dengan proyek P5-nya, ataupun di dalam pembelajaran kita, pembelajaran kurikulum merdeka, kita harus juga berikan waktu untuk mereka berdiskusi. Mereka untuk berdiskusi, termasuk tadi berdiskusi dalam hal keyakinan kelas, bergotong royong. Kemudian kalau mereka antara mereka berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian mandiri di sini juga pasti akan ada penilaian secara sumatif, maka mereka juga harus bisa untuk menyelesaikan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini yang paling disukai anak-anak pada zaman sekarang. Di sini dapat kita laksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Ya, berdiferensiasi produk adalah setiap siswa atau dari kelompoknya, mereka boleh untuk menghasilkan, untuk menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk apapun, sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang mereka punya. Mereka baru bisa membuat PDF di Word, silahkan dibuat PDF. Mereka hanya langsung pintar berbicara, mereka membuat rekaman video atau secara hanya audio juga diperbolehkan. Mereka membuat Canva, PPT, PowerPoint juga diperbolehkan. Itu sesuai dengan kreativitas anak-anak. Atau bahkan juga dipublis, setelah dibuat, misalnya di Canva apa, dipublis ke Instagram. Itu juga termasuk kreativitas, untuk meningkatkan kreativitas. Dan disiplin positif akan mewujudkan ekosistem pendidikan yang tertanam nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Dimulai dari disiplin positif keyakinan kelas, maka akan terwujudnya lingkungan ekosistem pendidikan di sekolah tersebut sehingga tertanam menumbuhkan nilai kebajikan yang mereka punya. Dan nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang telah disepakati bersama. Contoh nilai dari kebajikan institusi atau organisasi tadi dari profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, masing-masingnya ada di selanjutnya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila tadi dari 6 dimensi yang sudah saya jelaskan satu persatu. Ya. Kemudian tadi yang primary years program yaitu adalah toleransi, ya, lebih ke akhlak mulianya, karakter adabnya terhadap sesama. Jadi toleransi, rasa hormat terhadap guru, ya, toleransi terhadap teman, tidak membeda-bedakan teman. Ada yang sekarang kalau anak-anak membuat kesepakatan itu no circle, ya semakin no circle ya. Kemudian integritas, ya, menciptakan integritas, kejujuran mereka. Kemudian mandiri, menghargai, menghormati antar sesama. Kemudian antusias, jadi selalu semangat di dalam setiap kegiatan. Kemudian empati, nah banyak yang ini yang perlu kita tanamkan, tumbuhkan pada murid adalah rasa empati. Karena mungkin kebanyakan terlalu berkomunikasi langsung dengan dunia maya, dengan gadgetnya, sehingga rasa empati antara satu dengan yang lainnya mungkin masih kurang peka biasanya, kurang peka terhadap teman atau kejadian di sekelilingnya. Rasa empati ini bisa diwujudkan. Saya punya juga dari budaya positifnya. Tidak saya tampilkan. Itu budaya positif. Saya mempunyai budaya positif rogo laci namanya. Rogo laci berarti kita empati terhadap lingkungan, ya, peduli terhadap lingkungan. Yaitu rogo laci setiap pembelajaran kita coba, coba rogo laci dari kalian masing-masing dirogol. Ada sampah di situ atau apa, silakan dibuat ke tempat sampah. Itu untuk menyadarkan mereka terkait menjaga kebersihan. Ya. Bukan masalahnya, Pak, biasanya ini bukan meja saya. Ini bukan meja saya. Ini kan kemarin saya tidak duduk di sini. Jadi bukan membantu orang piket terus itu tidak, tapi rasa tanggung jawab kita. Mau dimanapun kita berada, coba belajar menjaga kebersihan. Sehingga dari menjaga kebersihan ini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa? Keimanan, termasuk karena bersih sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka muncullah nilai kebajikan, yaitu keimanan mereka. Karena dia kalau jatuh kotor langsung bersihkan. Kebiasaan, sehingga dimanapun saja berada untuk membiasakan. Tidak hanya robolasi, mau di mana, dari kita atau di sekeliling kita, di rumah, di sekolah, kalau kita melihat itu langsung bisa membersihkan. Kemudian kreativitas itu jelas sudah saya yakin untuk murid-murid di SMA 1 dan 3 mempunyai kreativitas yang sangat bagus sekali, beragam sekali. Bahkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila mereka sudah bisa membuat lagu sendiri, ya, terkait kebinekaan, toleransi. Mereka juga bisa membuat daur ulang, sangat kreatif, yang jelas sangat kreatif. Kemudian kerjasama, ini juga poin penting yang harus kita budayakan, antara kerjasama antar sesama. Biasanya masih iren-irenan. Kalau anak-anak sekarang biasanya masih iren-irenan, belum mempunyai rasa berkorban demi orang lain untuk kepentingan bersama, untuk tujuan bersama masih belum bisa. Makanya ini mereka unggul di bagian mereka sendiri.
tidak untuk kepentingan bersama, untuk capaian tujuan bersama. Percaya diri, kalau percaya diri sesuai dengan sudah sama seperti kreativitas, percaya diri anak-anak di sini sangat lebih. Mereka berani berbicara, hanya saja kita tinggal mengarahkan. Karena belum waktunya berbicara, mereka kalian juga berbicara untuk sana, untuk sini. Itu keberanian, percaya diri, tapi perlu kita arahkan. Dan komitmen bersama. Komitmen jalan tadi sudah membuat keyakinan kelas, kita komitmen bersama-sama untuk melaksanakan dengan baik. Yang terakhir adalah life skill, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Tadi pendengar aktif tadi yang ya. Kemudian semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, sama seperti tadi, pasti punya alasan dan punya tujuan. Seperti dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Ya, untuk memotivasi dari luar itu apa yang akan terjadi apabila kamu atau saya tidak melakukan keyakinan tersebut. Ya, contoh aja bisa, berarti kamu harus siap menerima konsekuensi. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti motivasi dari eksternal, jadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti tadi, pemberian penghargaan, ya kan? Jadi apa yang akan saya lakukan agar dapat mendapatkan imbalan tadi? Kan kita tidak semata-mata bahwa yang kita inginkan hanya imbalan, ya. Tapi lebih ke kita memperoleh atau menunjukkan nilai-nilai kebajikan kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi dari internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita tujuan disiplin positif malah dari ini kesadaran, memunculkan kesadaran diri kita sendiri. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri, saya harus menjadi orang seperti apa yang kita inginkan. Kita mau menjadi orang seperti apa? Apakah yang berpengalaman buruk seperti jalan selalu membuat keburukan atau berdampak buruk bagi orang lain, tidak bermanfaat? Nah, itu tergantung kalian mau ingin jadi seperti apa. Apakah ingin jadi teladan yang baik bagi yang lain? Oke, next. Ya, sebelum ada hukum dan sanksi konsekuensi, mungkin selingi ice breaking dulu biar tidak pada mengantuk. Boleh, karena di jam siang ya, jam siang. Kemudian kalau yang makan belum tidak kenyang, mengantuk. Kalau belum lapar juga belum makan berarti juga lapar, otomatis tambah mengantuk. Nah, kita bisa ice breaking, mungkin berdiri sebentar. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di sini bisa berdiri sebentar untuk melakskan, ya, untuk melakskan. Bisa ini dari awal pertama-tama kita coba biar tidak tegang, ya, tangan ke kanan tapi direntangkan, seperti ini. Ini agak tekuk di kita. Ini rentang, tapi ini juga jari-jari ditarik ke arah kita. Rasa ada kerasanya sampai di sini. Sampai apa? Kemudian gantian ke bawah. Ini yang dihitung sampai ke bawah, ya. Nah, sekarang baru kita ada permainan bentar aja. Kalau saya instruksi ya, ada 2 instruksi di sini. Jadi kok sambil berpikir tadi. Namanya juga kalau dari matematika biasanya ada berbagai jenisnya. Jadi kalau saya menyampaikan kata pertama,
ya instruksi pertama silakan kalian lakukan dengan tangan kanan. Untuk instruksi kedua silakan kalian lakukan dengan tangan kiri. Contoh kanan atas. Jadi ada dua kata kanan atas. Sehingga tangan kanan berarti mengarah ke kanan. Tangan kiri mengarah ke pahami? Ya. Oke. Untuk yang lain juga nanti bisa. Siap. Ini nanti ada hadiahnya kan? Boleh mencoba mengikuti. Telinga hidung. Ayo, telinga hidung. Jadi kanannya telinga, kirinya hidung. Oh ya, semuanya bisa. Ya, oke. Kemudian kepala bawah. Nah, ya, ini termasuk. Kemudian satu lagi, pipi perut. Nah, pipi perut. Ya, semuanya. Oke, terima kasih. Berikan closing untuk Bapak Ibu semuanya juga. Jadi akhirnya walaupun mengantuk masih bisa berpikir secara jernih dan fokus dalam latihan. Ya, oke, next. Belum ya? Yang ini belum apa? Oke, hukum dan sanksi atau konsekuensi. Lima orang menguasai pembelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Setuju. Mengapa? Karena dapat bandingan. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya di sini ini malah bukan fokus pada penyelesaian masalah, solusinya, tetapi malah bahkan lebih untuk memberikan masalah lagi kepada Iva. Ya, ada tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Berarti termasuk mana yang diberikan? Hukuman, ya, itu adalah termasuk hukuman. Kenapa? Karena bukan dari dua pihak, tetapi hanya Pak Seno yang meminta teman-teman. Oke, selanjutnya, mohon maaf, kecil-kecil banget. Identitas gagal dan hukuman. Di situ ada identitas sukses dan disiplin. Nah, yang saya juga ada negatif, netral, positif. Restitusinya adalah positif. Jika kita memberikan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mereka akan mendapatkan sakit. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena dia sudah berkesepakatan, harus ada konsekuensi, maka pasti harus terjadi. Tetapi kalau restitusi, di sini restitusi, di sini restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Dengan tidak nyaman untuk murid, anak hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan ada efek atau dampak dalam waktu jangka panjang. Sedangkan untuk konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid juga, tetapi untuk jangka yang lebih pendek, karena hanya saat itu saja dia melakukannya. Sedangkan restitusi adalah menguatkan anak, menguatkan murid dalam jangka waktu yang
panjang, lebih dapat menguatkan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi korban. Hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi tidak ada korban di situ karena sudah ada kesepakatan. Sedangkan untuk restitusi adalah korban mendapatkan ganti yang dia bayar tadi dengan pilihannya yang di awal tadi. Restitusi merupakan pilihan, maka dia korban bisa dijadikan ganti. Kemudian murid anak akan tersakiti sama dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi memberikan penguatan. Perilaku anak pun kalau hukuman akan menjadi pasif agresif itu meningkat, lebih agresif dia, ya, lebih emosi juga biasanya agresif. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan kalau restitusi masalah terpecahkan. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Di sini peraturan adalah kamu harus, tetapi kalau konsekuensi apa peraturannya? Apa keyakinan kelas atau kita yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Mau jadi orang seperti apa kamu? Ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Apakah kamu dapat memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya tersebut? Itu adalah restitusi. Jadi kita ubah cara bisa kita dalam menyelesaikan masalah siswa. Dan murid atau anak membenci peraturan sehingga menjadi problem. Murid anak menghormati peraturan, sedangkan murid atau anak itu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, biasanya kalau hukuman mode paksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah mendorong kepatuhan, sedangkan restitusi adalah mendorong disiplin positif. Next. Masih jauh. Nah, di sini ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Coba hukumannya kejam. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai peraturan sekolah. Kalau peraturan itu lebih ke konsekuensi atau hukuman? Apakah disepakati bersama? Ya, sesuai dengan peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Next. Nah, tadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, tadi yang tidak memakai yang berwarna hitam itu termasuk hukuman. Karena tadi peraturan sekolah itu apakah dibuat secara bersama? Tidak. Kalau namanya peraturan hanya dari salah satu pihak. Oke. Betullah keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Saya akan contohkan nanti keyakinan kelas seperti apa. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian kalau sedangkan peraturan, sebuah peraturan itu dibuat supaya proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, serta untuk mengatur perilaku para siswa dari hal-hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Sehingga itu hanya dibuat dari salah satu pihak. Oke. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan motor, yaitu terkait keselamatan. Ya, maka dibuat bukan peraturan, tapi terkait keselamatan. Maka gunakanlah helm dengan saat berkendara motor. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan kita.
Sehingga itulah yang dinamakan keyakinan antara kesehatan dan keselamatan. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari di dalam atau memotivasi secara intrinsik. Boleh dilanjutkan? Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, ini peraturan, kemudian keyakinannya seperti apa? Tadi seperti sudah saya contohkan tadi ya. Kalau peraturannya dilarang menyontek, kita ubah jadi keyakinan. Maka bersikap jujur. Atau tidak boleh menggunakan HP. Ya, tidak boleh menggunakan HP. Padahal kita mau belajar menggunakan HP. Bisa saja kita ubah menjadi menggunakan HP secara bijak. Seperti itu keyakinannya. Jadi saat sekarang fokus memperhatikan, tidak ngobrol sendiri, tidak boleh ngobrol sendiri, tapi juga menjadi keyakinan kelas, fokus memperhatikan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nanti di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu berarti komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu terkait dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu keyakinan kelasnya adalah terkait kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri maksudnya ya. Berarti menghormati orang lain, kesabaran, itu sabar. Gunakan masker tadi kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu terkait keselamatan juga. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mesti butuhkan 5 dasar di sini, yaitu terkait bertahan hidup, survival, ya. Dari situ maka akan nilai-nilai kebajikan akan muncul. Kita harus lebih bersabar, memahami kehidupan di sini ya, memaknai kehidupan. Kita bisa ambil hikmah kalau kegiatan kita kok gagal, bukan gagal, tetapi kita bisa ambil hikmah di situ. Bahwa kita harus, mungkin untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi, ya kan, untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi bukan gagal, tapi kita belajar. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Di situ setiap orang pasti memerlukan perhatian sebenarnya. Kadang anak yang iseng itu mereka butuh kasih sayang, butuh sayang. Dan ini adalah kesenangan juga. Mereka setiap orang pasti sesuai dengan hobinya, ya. Kita hanya tinggal mengarahkan yang untuk kebaikan dan kebebasan itu yang terakhir. Lanjut aja. Yang tadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan kebutuhan psikologis, rasa kasih sayang itu ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Yang sebenarnya dia ingin diterima di lingkungannya. Anak-anak yang merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalau dia bisa mandiri, maka untuk mengekspresikannya, maka dia tidak akan tergantung orang lain. Kemudian kebutuhan untuk mencari kesenangan, dia tadi bermain sesuai dengan hobinya dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Pasti setiap orang mempunyai kesenangan masing-masing. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, sehingga menjadi kompeten. Jadi dia ingin diterima bahwa dia itu mempunyai kekuatan, ya, jangan dipandang rendah di sini untuk mencapai kompetensi yang dia miliki. Sehingga kita harus perlu menghormati, maka ingin dihormati dengan pencapaiannya. Apa yang dia sudah lakukan pengen diapresiasi, pengen dihormati. Next, kasus ibu dia guru kelas 6 SD di Tegarjo sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Bejo. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan sikap Bejo yang seringkali meminta bekal makan siang. Ini kayaknya belum kayaknya. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bejo melakukan hal itu?
Biasanya kalau melakukan kayak gitu berarti kemudian dia iseng. Berarti dia butuh, sebenarnya dia tuh belum dari 5 kebutuhan dasar belum terpenuhi. Ada salah satu yang belum terpenuhi. Kira-kira dasar apa? Kesenangan. Ini apa? Rasa kasih sayang. Dia ingin diterima di lingkungannya. Next. Tuh, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, survival. Di sini survivalnya di sini. Makanya love and growing, teman Agus jadi perhatian Agus, perhatian. Dia butuh perhatian, maka dia butuh kasih sayang. Kemudian ada juga tentang penguatan. Dia merasa hebat bahwa dia sudah bisa membuat temannya takut, ya, yang takut dan menuruti keinginannya. Ada juga yang freedom, kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh dibawakan orang tua, sehingga dia melakukan meminta bekal yang lain, atau yang sama atau sama terus, ingin minta yang lain. Itu bisa dari freedomnya. Dan tadi saya contohkan dari yang kasih sayangnya. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, kesenangan tadi. Kalau lihat orang lain sedih atau apa, kita senang. Berarti kalau seperti itu kita masih belum capai kebutuhan dasar kita. Ya, kalau ada orang teman yang lain kok sedih atau dia, justru kita malah senang. Padahal tidak. Next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang patut kita dilihat seorang guru. Ada penghukum, ada posisi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, lanjutkan. Nah, ini ada contoh-contoh tadi dari 5 posisi kontrol. Silakan dilihat. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, dan bisa suaranya gimana? Pada
dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, setelah contoh dari bagaimana posisi kontrol, 5 posisi kontrol, yaitu 5 posisi manajer yang paling baik untuk membantu siswa itu sendiri mencapai menyelesaikan permasalahan atau solusi. Oke, selanjutnya, next, di sini ada institusi yang bisa mempunyai posisi manajer sebenarnya dikit lagi. Yang pertama adalah tadi sampaikan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau orangnya kita dibuatkan, setiap orang pasti melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dibuat agar dia tidak merasa bersalah. Kemudian dibuat validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita coba cari tahu alasan apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maka bagaimana untuk menciptakan sesuai dengan yang kamu inginkan itu. Terus next. Nah dari ini harus tampilkan ini, maka mencari bukti. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sampaikan seperti itu kepada Anda. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita tidak menyalahkan sepenuhnya kepada siswa yang melakukan salah tersebut. Terus, validasi tindakan yang salah. Ini bisa kita berikan pertanyaan juga terkait, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari dia, ya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu sikap untuk mengganti apa yang sudah dia lakukan. Terus terakhir, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dari keyakinan kelas? Ya, apakah itu sudah termasuk keyakinan kelas atau belum? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa sih tadi? Kamu mau jadi seperti apa? Atau kelas yang ideal itu seperti apa? Sehingga bisa menemukan penasihatnya sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa itu? Itu adalah terkait dalam menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Dan terima kasih, itu merupakan destinasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, bahkan ada masih 2 menit terkait budaya positif segitiga restitusi, 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Cukup ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru semuanya, bisa mungkin juga dilaksanakan ya, dan dilaksanakan dengan baik, bisa menjadi posisi manajer juga terhadap semuanya, bisa membuat keyakinan kelas, dan untuk demi kemajuan sekolah tercinta kita SMA Negeri 1 Salatiga. Sekali dulu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan kesediaannya untuk menyiarkan destinasi, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang saya sampaikan, baik cara berlaku atau sikap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.